Assalamualaikum pemirsa berita Solo Raya TV Kang. Betul sekali, saya saat ini di rumah makan Joglo Joglo. Laras, dan pada pagi hari ini saya ditemani dengan Pak Hafiz selaku Camat Sukoharjo Siap. yang tadi menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya. Ini terima kasih Pak Hafiz ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Pak Hafiz? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah di sekian lama pada pagi hari ini akhirnya ketemu juga Pak Iya. Hafiz ya. Ini Pak Fit, kalau boleh tahu Pak, sedikit saya kan melihat di Sukoharjo ini kan Kecamatan Sukoharjo terutama Pak ya, ini kan oke. salah satu kecamatan di pusat kota Pak. Iya. Saya melihat di Kecamatan Sukoharjo ini kan pembangunan sudah mulai merata dan Iya. memang lebih ke ekonomi bisnis kalau yang Iya. saya lihat. Mungkin sedikit Pak bisa jelaskan terkait dengan profil dari Kecamatan Sukoharjo ini Pak. Tentunya bagi teman-teman semuanya, pemirsa yang melihat link ini, untuk Kecamatan Sukoharjo sendiri sebetulnya kan memang kecamatan yang bisa dibilang dari pedesaan merangkak ke perkotaan. Konsep daripada itu memang pertumbuhan daripada tingkat hunian di Kecamatan Sukoharjo juga cukup tinggi. Terutama di wilayah barat, di wilayah Hulaan, di Ndukuh dan juga Sonorejo. Ini memang imbas daripada perluasan daripada kota Solo dan tentunya perkembangan di Kecamatan Grogol itu sendiri. Melihat potensi yang begitu berkembang, tentunya kita dari pemerintah ini membutuhkan suatu langkah yang pasti. Ini kita bangun infrastruktur yang baik guna menunjang itu semuanya. Namun tentunya perkembangan wilayah ini juga serta-merta pasti akan menimbulkan efek baik positif maupun negatif. Secara positifnya tentunya tingkat perekonomian warga masyarakat, perputaran uang pasti akan meningkat. Sisi negatif banyak sekali timbul permasalahan-permasalahan di tingkat masyarakat. Katakanlah seperti banyaknya perumahan yang timbul, ini yang muncul di wilayah kita, tentunya pencemaran lahan, lingkungan, dan juga kepadatan daripada permakaman yang ada di wilayah sekitar tentunya menjadi polemik tersendiri. Oke. Ada berapa kelurahan Pak di Kecamatan Sukoharjo? Ada 14 kelurahan dan alhamdulillah semuanya kelurahan. Jadi tidak ada yang desa. Nggak ada yang desa ya? Nggak ada yang desa. Kalau boleh tahu Pak, untuk Sukoharjo sendiri Pak, pengembangan ini dari segi budaya sampai saat ini bagaimana Pak? Apalagi ini kan di pusat kota Pak. Dari segi budaya, kita kemarin pada waktu kami menjadi Lurah Gayam hampir 5 tahun yang lalu, kita sudah munculkan yang namanya kegiatan untuk menunjang budaya, mewadai budaya, yakni dengan adanya Grebek Pakujoyo. Nah, terlebih kemarin pada waktu itu terkait perluasan Taman Pakujoyo, karena Taman Pakujoyo ini dulu merupakan lahan yang tidak efektif untuk pertanian. Akhirnya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu dibangun, digelontorkan anggaran. Ada 2, satu di Sonorejo, Taman Wijaya Kusuma, dan satu di Gayam, Taman Pakujoyo. Perkembangan taman itu agak terbengkalai, tapi kemarin pada waktu kami menjabat di Lurah Gayam ini, kita ajak koordinasi dengan lingkungan setempat, ada Pak Ketua RT dan beberapa pemuda di situ. Tentunya melalui sinergi yang baik, akhirnya taman bisa lambat laun dikelola secara baik. Kita tarik paguyuban dari pedagang keliling, Jaya Wijaya pada waktu itu, kita ajak bersinergi, akhirnya banyak sekali pengunjung yang ke situ. Lama-kelamaan berkembang jadi sampai saat ini. Berarti untuk Taman Pakujoyo itu di wilayah Kecamatan Sukoharjo Pak ya? Kecamatan Sukoharjo di Kelurahan Gayam. Dan ini tiap satu suro, sudah kali keempat ini, satu Muharram itu pagi pasti ada kegiatan Grebek Pakujoyo. Ya, ada 3 gunungan yang nanti akan diarak di situ. Nanti ditambah lagi ada bergodo-bergodo yang ada di belakang. Ya, di 14 kelurahan dan juga nanti dari potensi yang ada. Sudah berjalan berapa lama Pak? 4 kali, berarti 4 tahun ini sudah berjalan dengan baik. Gitu ya? Ya. Itu waktu itu diputuskan dari Pak Hafid sendiri atau? Iya, dari saya sendiri. Apa yang membuat Pak Hafid ini memutuskan ada paradenya Grebek Taman Pakujoyo ini? Iya, karena kita yang jelas pada waktu itu di Kelurahan Gayam saya pengen ada suatu
citra tersendiri, ada identitas tersendiri untuk Kelurahan Gayan. Ternyata kita adakan Grebek Pakujo yang pertama itu animo masyarakat itu luar biasa. Jadi tanpa kita mengundang massa atau mengumpulkan woro-woro saja sudah banyak datang, ribuan massa datang untuk melihat Grebek Pakujo itu. Dan kami modifikasi untuk gunungan ada 3. Yang satu ini ada gunungan dari Palawija, Sayur Mayur ini wujud rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena potensi pertanian di Kelurahan Gayam dan Kecamatan Sukoharjo ini masih terjaga dengan baik. Yang kedua gunungan jajanan anak, ya macam-macam di situ ya. Itu memang suatu wujud syukur teman-teman paguyuban pedagang Pakujoyo yang pengen menyodah sodakan di hari itu diwujudkan gunungan nanti dibagikan ke masyarakat. Yang apa yang disampaikan Pak Afid ada suatu hal yang menarik Pak, apalagi di Kecamatan Sukoharjo ini adalah kecamatan di pusat kota sendiri. Yang saya lihat kok bisa menguri-nguri budaya apalagi di pusat kota ya Pak ya. Iya. Dan tentunya mungkin akan menjadi inspirasi Pak buat kecamatan yang lain, apalagi yang di lingkup lebih ke wilayah pedesaan ya Pak ya. Harusnya lebih digenjot lagi budayanya ya Pak Afid ya. Kalau untuk di Kecamatan Sukoharjo Pak, selain dari festival budaya Pak, apa sudah ada Pak ruang-ruang hijau sendiri Pak? Ruang hijau yang jelas ini nanti dari pemerintah kabupaten ini juga akan membangun sebuah taman di pusat kota di Simpang 5 itu yang bekas gedung Bank Pasar, Bank Sukoharjo ini juga nanti akan dibangun di sana. Gitu Pak. Iya. Harapan Pak Camat sendiri untuk sektor budaya Pak di Kecamatan Sukoharjo ini bagaimana Pak? Akan kita kolaborasikan, tidak hanya budaya, namun akan kita kolaborasikan dengan pendidikan. Nanti bagaimana anak-anak ini untuk menjaga kelestarian budaya, anak-anak ini kita ajari nilai-nilai kebudayaan dan nanti akan kita arahkan ke Kelurahan Kenep. Di sana ada desa wisata. Kita sudah ajak koordinasi dari teman-teman Karang Taruna. Nanti anak-anak akan kita buatkan paket daripada ke luar kota sana-sana, nanti outbound-nya di Kelurahan Kenep sekaligus berwisata, pengenalan budaya, religi, dan juga UMKM yang ada.